Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber API, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, syukron. Anda tawarin untuk ditanya. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Berat kan? Berat kan pertanyaan itu? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan apa? La ilaha illallah. Yesus Rasulullah, Isa Rasulullah. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, tidak ada itu Yesus mengajarkan tiada Tuhan selain Yesus. Anda kan satu Tuhan katanya nih. Kalau bukan tipu-tipu, berarti harusnya Yesus itu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Yesus. Mana dalilnya? Kalau satu Tuhan ente, kan enggak. Kristen itu agama paganisme yang dibentuk oleh orang Roma. 3 dewa yang kalian sembah. Itulah Kristen. Silakan. Ya itu kan menurut asumsi Bang Suma ya. Itu kan bukan asumsi, itu fakta. Silakan Anda bela agama Anda. Saya pribadi kan kalau kata-kata yang saya tahu ya terkait Yesus ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, saya percaya pada aku ya akan hidup walaupun sudah mati. Itu kata-kata yang membuat iman saya itu makin kuat. Oke, akulah jalan. Nah, ada 2 jalan tuh. Pertama, Yesus memberikan jalan keselamatan itu menyembah kepada yang mengutusnya. Yang kedua, jalan yang kedua adalah menyembah kepada dirinya, anak Maria. Anda melakoni yang mana, jalan yang mana? Akulah jalan dan kebenaran. Sekarang saya tanya ente, ada jalan yang dilalui oleh pengikut ajaran yang diajarkan Yesus, yaitu menyembah hanya kepada Elohim yang mengutus para nabi. Nah, sekarang ente memilih jalan menyembah anak Maria. Kira-kira akulah jalan yang dimaksud Yesus itu menyembah anak Maria atau menyembah Elohim? Coba Anda jawab. Menyembah anak Maria. Bagus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah anak Maria? Karena dia kan memang anak Maria, bukan anak Bang Zuma. Iya, kan? saya tahu. Dia itu bukan anak gorila, tahu saya. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan menyembah anak Maria? Ada Bang, kalau di dalil mah nggak ada Bang. Nggak ada kan? Nah coba. Tapi Anda keliru. Kalau berbicara dalil, bertaburan dalilnya di dalam kitab saudara untuk menyembah anak Maria. Banyak. Tapi yang mengajarkan dan jalannya bukan jalan yang ditunjukkan Yesus, tapi jalan yang ditunjukkan oleh Pak Ulus. Bukti Roma 10 nomor 9 salah satunya. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan mulutnya diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini jalan yang Anda tempuh sekarang. Sedangkan jalan itu tidak dilakoni dan tidak diajarkan dan tidak dipraktekkan oleh Yesus dan orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa selamat selain yang melakukan kehendak Elohim. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22.
21. Tak ada. Harus melakukan kehendak Bapa baru bisa selamat. Kehendak Yesus? No, bukan. Harus kehendak Bapa. Makanya Kristen itu diusir. Di mana Kristen diusir? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuan, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Pada waktu terakhir kelak, banyak orang memanggil aku Tuan, Tuan. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan mengusir setan pakai namamu juga. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Kristen. Karena hanya Kristen yang melakukan itu. Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan pedis. Pedis kan? Kalau dikatakan kemudian, saya percaya Yesus, dia adalah jalan, dia adalah keselamatan. Tapi faktanya Yesus justru mengusir Anda, kan menyakitkan itu, Bang. Itu artinya Al-Quran tak keliru mengajarkan wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh bagi mereka, dan yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia kepadanya. Apa pembuktian kebenaran Al-Quran? Berdasarkan Bible. Makanya ketika membahas Quran itu tak bisa lepas Bible, karena Bible ini adalah buku yang tersangka. Bible mengatakan ketika ada orang datang menyembah Yesus, Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus mengatakan tak ada keselamatan selain melakukan kehendak Elohim. Maka Al-Quran datang, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi orang Kristen, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan Kristen kepada dirinya. Al-Quran loh, surah Al-Ahqaf ayat 6. Ini jelas, Bu. Jadi kamu diusir menurut Al-Quran dan menurut Bible sendiri, kan kasihan. Ya kita belum tanya kemudian kalau di dalam kitabnya perjanjian barunya orang Yahudi. Oh bahaya tuh. Karena Elohim itu adalah Tuhan yang pencemburu. Gila tuh. Di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, Tuhan akan datang dengan nyala api yang berkobar-kobar untuk membakar habis orang-orang yang makan babi dan makan tikus, balau, pada lepararang dan semuanya. Gila kan? Gila tuh. Ini siapa kira-kira nih yang diancam? Yang diancam di sini siapa? Yudaism, Islam, atau Kristen? Kristen, Pak. 3 kitab yang mengecam kemudian orang Kristen ini. Tapi apa yang terjadi? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang Kristen tak gunakan akal soalnya. Mereka sombong, mereka angkuh. Karena apa? Mereka menganggap mereka ini dari Yahudi, kami dari Israel, kami anak-anak Elohim. Itu dipoles, mereka punya otak dengan perkataan-perkataan manis, tapi faktanya tidak. Perjanjian baru milik orang Yahudi, yaitu kitab Tanak, mengutuk orang Kristen pemakan babi. Al-Quran mengutuk orang Kristen yang menyembah 3 Tuhan. Kemudian Yesus mengutuk orang yang menuhankan dirinya. Jadi mau kemana Kristen ini? Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikasih akal, dipertemukan dengan Yahudi, dipertemukan dengan Islam, tapi tidak juga bisa berfungsi akalnya. Itulah makanya dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Kalau kambing dipelihara dari bayi, diajarin, mungkin bisa dia. Burung beo diajarin dari kecil, bisa dia. Tapi ini ada orang tanpa diajarin, mampu bicara, mampu berpikir, mampu memilih baik dan buruk. Tapi giliran memilih Tuhan, anak orang yang dipilih untuk disembah. Inilah yang dikatakan Al-Quran dan dikatakan oleh orang Yahudi ya sebagai Abu Dasar bidat, dan Islam mengatakan kufur, kafir. Itu bahaya itu, Bung. Nah, berbahagialah ente pade yang ketemu dengan Islam, yang ketemu dengan praktisi Yudaism.
Karena kalian bisa belajar keluar dari cangkang penjara dari doktrin dan dogma gereja. Ayo keluar, belajar ke Islam. Gimana sih menurut Al-Quran tentang kami ini? Gimana sih menurut kitabnya orang Yahudi tentang kami ini? Pelajari, telaah, tadaburin itu semua. Kaji baik-baik, gunakan akal sehat. Makanya saya sering berpesan, saudara-saudara Kristen, yuk jangan egosentris dalam beragama. Pelajari Bible-mu itu baik-baik. Dari sejarahnya, sejarah penulisannya, sanadnya, mata rantai penyampaiannya. Dari mana aja ini? Perkataan-perkataan ini dari mana aja? Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini perkataan-perkataan apaan sih? Kaji secara mendetail tuh. Kenapa? Salah pilih agama, neraka itu kekal. Neraka itu bukan ancaman nenek moyang, itu ancaman pencipta langit dan bumi. Neraka itu pasti. Seperti hari ini adalah hari Sabat. Sudah lewat Sabat. Besok hari Ahad, itu udah pasti. Itu masih goib. Hari esok, hari Ahad itu goib. Kita belum tahu jam 6 apa yang terjadi, jam 7 apa yang terjadi, jam 8 apa yang terjadi. Masih goib. Tidak ada yang bisa tahu. Tetapi tentang kepastian datangnya hari Ahad besok, itu tak akan pernah bisa kita ragukan. Setelah besok ada hari Senin, masih goib. Kita tidak tahu apa yang terjadi jam 6, jam 7, jam 8. Tapi kita sudah bisa pastikan Senin itu pasti ada. Dan benar, tunggu aja diam di rumah, duduk tunggu detik demi detik berlalu. Kemudian muncul menit, habis menit muncul jam hari Senin. Benar hari Senin, ternyata Senin itu ada. Tunggu lagi besok Selasa, bener Selasa ada. Tunggu lagi besok Rabu, bener Rabu itu ada. Artinya apa? Alam kubur itu ada, hari kiamat itu ada, dan apa? Kematian itu ada, kebangkitan itu ada, surga neraka pun ada. Dan kita akan digiring ke sana. Kita akan digiring ke sana. Jadi kalau Anda salah memilih keyakinan hari ini, hanya ada dua tempat kita kembali. Jannah, taman yang indah, atau api yang menyala-nyala. Hanya dua itu. Saatnya lah Anda berpikir, Yesus mengusir, nyahlah. Siapa yang diusir ini? Apakah orang yang memuji Tuhan Elohim? Tidak. Yang diusir ternyata yang memanggil Yesus Tuhan. Dan itu siapa? Ya Kristen lah. Masa sampai segitunya dijelasin masih juga nggak mau ngah? La haula wala quwata illa billah. Maka Al-Quran mengatakan, titipan terakhir dari Al-Quran, setiap saya berdialog dengan orang Kristen yang masih bisa disadarkan apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudaranya adalah orang kafir, saling membantu di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir, dalam hal ini Kristen, adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Itulah kalian. Kalian adalah penolong setan di dalam manusia durhaka. Contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan agar disembah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Anda mengatakan tadi yang mana jalan yang benar menurut Yesus, menyembah Elohim atau menyembah Yesus? Anda mengatakan menyembah Yesus. Artinya besok ketika Anda punya anak, begitu anak Anda keluar dari rahim ibunya, dari istrinya, sudah bisa bicara, Anda akan ngajarin tuh. Anakku, iya papa, kita ke gereja yuk. Ngapain papa? Nyembah Tuhan Yesus. Artinya Anda membantu setan di dalam menyesatkan manusia, termasuk anak Anda sendiri. Anak Anda nanti ngajarin anak Anda juga. Anakku, ya kita ke gereja yuk. Ngapain? Nyembah Yesus. Berarti Al-Quran betul. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir menolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Kami mana ada? Anak kami begitu lahir, kami ajarkan menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anak akhir pilih lahir, diajarin menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Tuhan Rabbus samawati wal ard. Sementara ente, anak ente lahir, ente mengajarin menyembah kepada cucunya Maria. La haula wala quwata illa billah. Ya, inilah anaknya Maria maksud saya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir, dalam hal ini Kristen, adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian, mungkin ada masukan dan tambahan atau bantahan, waktu dan tempat disenggol.